Haleluya, glory. Haleluya, dari terrestrial kepada celestial. Haleluya, kita mengerti apa terrestrial dan celestial pun kita mengerti. Karena kita sedang memakai tubuh jasmani. Haleluya, sebab tubuh teofani kita sedang disediakan Tuhan bagi kita untuk menggantikan tubuh jasmani ini. Haleluya, untuk menggantikan dunia yang sudah buruk ini. Haleluya, dari terrestrial kepada celestial, dari bumi ini kepada surgawi. Haleluya, glory. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi mempelainya. Haleluya, siapa saja yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak Allah Bapa yang di surga, sesuai dengan Yohanes 5 ayat 24. Haleluya, siapa saja yang mau melakukan kehendak Allah, firman Tuhan pada zamannya, pada musimnya. Siapa saja yang mau makan buah pada musimnya. Haleluya, siapa saja yang mau memakan daging segar pada musimnya. Siapa saja yang mau minum daripada air pada musimnya. Siapa saja yang mau bertemu ketika Yesus Kristus ada di bumi ini. Haleluya. Kita melihat ada seorang perempuan. Ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia mendapatkan, dia mau menerima, yaitu air kehidupan. Yang tidak bisa membuat dia haus untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan dia akan puas oleh air kehidupan yang datang daripada Yesus Kristus. Untuk membuat jiwanya, untuk membuat pikirannya, haleluya, diselamatkan. Bersukacita, bersorak-sorak, sehingga dia pergi untuk mengabarkan, menyaksikan apa yang telah dia dengar daripada mulut Kristus. Hal yang sama di setiap zaman, yaitu zaman-zaman gereja. Haleluya. Mereka memiliki hidup di setiap zaman, yaitu hidup daripada surgawi. Hidup adalah untuk selama-lamanya. Haleluya. Tetapi di setiap zaman, maka sedikit yang terpilih, banyak yang melalui pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Oleh karena pengaruhnya dunia yang gelap gulita. Haleluya, glory. Tetapi kita melihat di zaman kita ini. Karena kita sudah melihat di zaman gereja-gereja yang sudah lampau. Jadi kita harus melihat di zaman kita ini. Bagaimana tentang perjalanan manusia di muka bumi. Mereka menuju kemana? Hidup mereka bagaimana? Haleluya. Apakah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang diperintahkan oleh Kristus melalui seorang nabi di akhir zaman? Tetapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan di zamannya, yaitu daging segar. Di mana ada daging segar, maka di sana anak Raja Wali sedang berkerumun untuk menikmati daging segar. Maka mereka akan mendapatkan tuaian, mendapatkan hasil yang sangat besar, yaitu hasil yang akan kita terima di kerajaan surga. Tuhan sudah mempersiapkan pakaian yang indah, pakaian yang putih bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Bukan karena lagu pujian yang indah, bukan karena pengikut Kristus. Banyak pengikut Kristus. Judas Iskariot pun pengikut Kristus. Bileam pun pengikut Allah. Korah pun pengikut Allah, sehingga mau mereka keluar daripada Mesir. Tetapi kita lihat di perjalanan,
Mereka adalah Kristen kekristenan. Karena setiap orang yang mengikut Kristus adalah Kristen, tetapi Kristen kekristenan. Yang tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Mereka gagal semuanya. Karena mereka lebih memperoleh hal-hal duniawi. Yang berasal daripada duniawi. Hasil-hasil yang mereka tuai adalah maut. Yaitu kematian. Yang membinasakan hidup mereka. Haleluya. Itulah sebabnya pekerjaan yang sangat keras harus dilakukan oleh orang-orang percaya mempelai wanita. Sehingga tidak menoleh ke belakang dan tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Harus melihat ke depan terus. Karena guru kita, yaitu sang penebus kita, sedang ada di depan. Haleluya. Itulah sebabnya mempelai wanita tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena Kristus ada di depan. Roh Kudus sedang menuntun orang-orang percaya. Sehingga serigala-serigala ganas pun sedang mau menerkam mempelai wanita. Haleluya. Kristus sudah ada di depan untuk melawan semuanya itu. Haleluya. Glory. Apakah Kristus sudah memenangkan? Apakah Kristus sudah memegang kunci tersebut? Kristus sudah memegang kunci maut dan neraka. Sebab setan sudah dikalahkan di Kalvari. Bagaimana mungkin takut mempelai wanita? Bagaimana mungkin takut orang percaya? Haleluya. Glory. Tetapi siapa saja orang yang mau melakukan kehendak Kristus, merekalah yang akan diselamatkan. Bukan karena lagu pujian yang non-stop sampai 2 jam. Bukan karena berdoa non-stop 2 jam, 3 jam. Bukan karena pakaian. Bukan karena jas yang mahal. Haleluya. Kita melihat bagaimana cerdasnya Judas Iskariot. Kita lihat bagaimana cerdasnya Korah dan Bileam. Kita lihat bagaimana cerdasnya Ahab. Mereka kemana? Menuju kepada kematian. Secara rohani. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita tidak perlu melihat hal-hal yang tidak berdampak. Kenapa? Ketika kita melihat, kita sudah mengerti. Haleluya. Tidak perlu kita langsung melihat, oh yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kenapa? Sebab ketika kita melihat, ketika mata Raja Wali melihat, dia sudah mengerti. Apakah itu makanan atau tidak? Apakah itu berdampak bagi hidup saya atau tidak? Haleluya. Glory. Jadi kita harus memiliki pewahyuan yang daripada Kristus. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Yesaya. Kitab Yesaya ayat 21 sampai 28. Tuhan penebus Israel. Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah, hai langit,
sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembira dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub. Dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda, peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang mengeluarkan perkataan hamba-hambaku, dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tabir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia hambaku, dia gembalaku. Segala kehendakku akan dikenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah ia diletakkan dasarnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami tahu Tuhan bahwa kehendak-Mu jadilah pada kami sesuai dengan rencana Tuhan, programnya Tuhan di setiap zaman. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah mengasihi kami dan memberikan hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu di zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau sudah menyingkapkan Tuhan tentang misteri-misteri dan juga meterai-meterai di zaman yang dulunya tidak dimengerti Tuhan, tetapi sekarang Kau nyatakan di akhir zaman, untuk supaya kami dapat melihat Tuhan betapa sempurnanya Tuhan firman-Mu yang terbentang di hadapan kami. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah firman yang sedang kami bacakan untuk makanan kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan tubuh bagi kami untuk dapat bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan, menjadi telinga seorang murid yang baik akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan keluarga-keluarga kami dan juga saudara kami Tuhan yang seiman dengan kami. Biarlah kami Tuhan saling mendoakan dan saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan Tuhan, memaafkan Tuhan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami satu di dalam nama Yesus Kristus untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kau sudah memberkati Tuhan anak saya Tuhan, yang membawakan ulang musik dan juga berdoa Tuhan, dan juga membawa pujian Tuhan, dan istri Tuhan yang sangat baik. Oleh karena itu Bapa, berikan lebih kepada kami yang lebih lagi Tuhan pengajaran, yaitu pengajaran firman-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya.
Kita lihat tadi di yang sudah kita baca dari ayat 21. Dan apa yang dikatakan, ya, dikatakan Tuhan di sana. Haleluya. Dan kita melihat di ayat 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Yang membentuk engkau dari sejak kandungan. Haleluya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membangunkan langit, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Haleluya. Glory. Sejak orang-orang percaya, kita sudah dibentuk di dalam rahim kita. Haleluya. Glory. Sebuah predestinasi. Ya. Sebuah predestinasi. Karena kita harus memiliki pewahyuan tentang siapa di diri kita. Sehingga Tuhan sudah membentuk kita di dalam rahim. Tuhan sudah membentuk orang-orang percaya di dalam rahim, rasul dan nabi, untuk menugaskan segala sesuatu apa yang sudah dipewahyukan Tuhan kepada kita. Haleluya. Glory. Sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Kita melihat bahwa Allah menjadikan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Yang seorang diri membentangkan langit, tidak ada yang lain yang bisa menciptakan satu saja pun, baik makhluk, baik pun segala jenis, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi, selain daripada Allah sendiri. Haleluya. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman pada mulanya. Haleluya. Dia adalah firman pada mulanya. Firman Tuhan berkata demikian di Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Bahwa firman itu adalah Allah. Berarti dialah yang menciptakan. Dialah yang membentangkan segala sesuatu. Menjadikan segala sesuatu. Membentangkan langit. Yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada yang mendampingi Allah. Hanya dia sendiri. Haleluya. Glory. Hanya dia sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan sudah menyatakan firman-Nya di setiap zaman. Sehingga materai, ya, ketujuh zaman gereja disingkapkan dia ke zaman untuk kita, supaya kita dapat mengerti. Tidak ada yang bisa mendampingi dia. Hanya seorang diri saja. Nabi dan Rasul, pekerja-pekerja Allah. Haleluya. Kita juga pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain. Konsep Allah sendiri, programnya Allah sendiri yang sedang berlangsung di setiap zaman. Haleluya. Akulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Tiada Allah lain selain Dia sendiri. Haleluya. Dia yang menyatakan segala sesuatunya, dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Menjadi ada.
Dari tidak yang dari tidak yang dari yang tidak ada menjadi ada. Kita melihat Nabi Branham ketika dia mau melihat tupai. Haleluya. Apakah ada tupai di sana? Siapa yang menghidupkan ikan? Kita lihat. Jadilah tupai, maka tupai jadi. Siapa dia yang menjadikannya? Kalau bukan Allah yang mengucapkan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya di zaman ini, sehingga orang-orang tidak dapat dimengerti bahwa yang sesungguhnya yang membentangkan langit adalah hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah perdebatan di zaman ini. Sehingga orang-orang denominasi organisasi mengatakan bahwa ada 3 sebutan, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mereka tidak mengerti bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mengerti siapa yang membentangkan langit. Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mereka tidak mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka akan mengakui firman di zaman ini. Dan mereka akan ditebus oleh Kristus di zaman ini. Maka mata mereka akan dibukakan oleh Kristus dan melihat apa yang sedang berlangsung di zaman ini, di akhir zaman ini, zaman Laodikia. Kita tahu bahwa zaman Laodikia suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Dan Kristus langsung memuntahkan daripada mulutnya. Orang-orang yang sedang melakukan mencampurkan panas dan dingin. Tidak memilih di antara satu, dingin atau panas. Haleluya. Tetapi tidak ada penyesalan. Haleluya. Tidak ada penyesalan. Ketika hukuman datang kepada secara individu, ya, sesuai dengan perbuatan masing-masing, ketika hukuman datang, maka tidak ada penyesalan. Haleluya. Dan tidak bisa menangisi, ya, menangisi sebuah pertobatan. Jikalau Tuhan sudah mengumandangkan, ya, jikalau Tuhan sudah memberikan tugas untuk kita lakukan dan kita tidak mau mengerjakannya, tidak ada penyesalan, dan jangan menyesal di kemudian hari. Haleluya. Sama halnya juga di sekolah. Ketika anak sekolah tiba dapat ujian, ketika guru memberikan ujian, ini ujian kalian pada hari ini, silakan kerjakan. Ketika anak sekolah bermain-main, ya, hanya melingkari saja dan tidak membahas tugas tersebut dan tidak pernah mempelajari buku yang diberikan oleh gurunya, sekalipun itu benar, maka itu adalah palsu. Tebak-tebakan, oh mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, sehingga dikurungi. Bukan hasil oleh karena pekerjaan, pengorbanan. Haleluya. Mungkinkah setiap gereja masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan mereka tidak pernah mengorban, sedangkan mereka tidak pernah mengorban, mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah diejek oleh karena Kristus, mereka tidak pernah diolok-olok oleh karena Kristus, oleh karena melakukan firman. Haleluya. Glory. Jadi siapa saja yang mau mengorban, siapa saja yang mau menderita,
Siapa saja mau dianiaya atau diolok-olok dan lain sebagainya, diejek karena mengikut Kristus, ya, jangan diharap masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya. Matius 7, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Glory. Jadi banyak perbatahan ya di akhir zaman yang dimana mereka tidak mengakui bahwa satu Tuhan. Selalu mereka menyebut di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu bahwa hanya satu Tuhan yang membentangkan langit, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya, glory. Kita tahu bahwa hanya Dialah yang mengerjakan segala sesuatunya, dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Glory. Jadi Allah yang Esa, yang tunggal, ya, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita lihat di zaman ini, ya, kita lihat di zaman ini, ketika setan, ya, ketika setan dianggap, ya, ketika setan dianggap dan disambut, dihargai, dihormati. Apakah setan tidak dihargai dan dihormati dan disambut di zaman ini? Siapakah setan yang sesungguhnya? Bukan roh yang tidak terlihat. Roh itulah datang kepada manusia sehingga membuat tahtanya di dalam manusia itu, sehingga setan bertahta di dalam manusia, sehingga manusia itu dipakai sebagai alatnya setan. Hal yang sama, Kristus suruh memakai kita, Roh Kudus bertahta di dalam palungan jiwa kita ini, sehingga membuat kita sebagai alatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Haleluya. Hal yang sama. Apakah kita melihat roh Tuhan? Tidak. Apakah kita melihat roh setan? Tidak. Jadi siapa yang dipakai Tuhan? Manusia. Siapa yang dipakai setan? Manusia juga. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat, bahkan di berbagai tempat, kita lihat bahwa di berbagai tempat juga, ya, di segala penjuru, di desa-desa, di kota-kota, dan lain sebagainya, selalu dihuni, ya, ditempati oleh tukang-tukang tenung, dukun, ahli sihir, dan tukang jampi dan lain sebagainya. Haleluya. Kita melihat kalau mereka memiliki kuasa, kalau mereka memiliki ahli-ahli untuk membuat hujan berhenti, kita lihat. Tetapi itu adalah sebagai sulap, permainan, omong kosong. Haleluya. Kalau mereka memang ahli bisa mendatangkan api, menghentikan hujan, laut pun akan bisa dikeringkan. Perang pun akan bisa dihentikan. Haleluya. Dan dia akan bisa langsung berkata, "Hai Putin, berhentilah, jangan berperang. Rusia, berhentilah, jangan berperang." Maka jet-jet pesawat pun, jet-jet tempur pun bisa akan dihentikan.
Kalau memang mereka nyata. Haleluya. Manusia saja yang membuat, manusia yang membuat perang. Manusia yang peristiwa-peristiwa yang berlangsung di zaman ini, yaitu peristiwa-peristiwa untuk mematikan sebagai virus dan lain sebagainya. Ya, manusia yang melakukan semuanya itu, tetapi juga manusia tidak bisa menghentikan. Apalagi yang dilakukan, yang diperbuat oleh Tuhan. Mungkinkah bisa manusia menghentikan? Haleluya. Bagaimanapun hebatnya, terkenalnya seorang manusia di dunia ini, di muka bumi ini, tidak akan bisa menghentikan programnya Tuhan. Sedangkan programnya manusia pun tidak bisa dihentikan. Kalau bisa ahli-ahli sihir, dukun-dukun, yang diakui oleh manusiawi yang ada di dunia ini, bom nuklir yang dijatuhkan akan berhenti. Jangan coba-coba melawan kami. Ya, bom tidak akan bisa meledak. Jet pun tidak akan bisa terbang ke angkasa. Haleluya. Tetapi mereka melakukan sesuatu supaya membuat hati manusia tercengang-cengang dan pikiran manusia tercengang-cengang, sehingga pikiran manusia seolah-olah tidak dapat menjangkau yang dibuat oleh manusia. Haleluya. Jadi kita lihat, kita mengerti ketika semua ahli sihir tentang tukang tenung, medium, melakukan hal-hal di berbagai tempat supaya manusia heran, supaya orang-orang heran, semuanya itu omong kosong. Tidak akan bisa virus berlangsung di zaman ini kalau memang mereka bisa menghentikan. Mereka adalah peniru-peniru palsu. Haleluya. Jadi ketika terjadi, ketika Musa melakukan tulah, dari tulah yang pertama sampai tulah ke-10 di Mesir, itu nyata ucapan Allah sendiri. Perintah Allah sendiri. Bukan perintah manusia. Haleluya. Tetapi kita lihat Yanes dan Yambres melakukan sulap sebagai alatnya, yaitu alat palsu. Tetapi apakah orang mengikuti dia? Berjuta-juta orang mengikuti dia. Haleluya. Glory. Hal yang sama juga di zaman ini. Manusia tidak mau, tidak tahu dan tidak mengerti bahwa memang sebenarnya setan sedang bertahta di dalam seseorang. Mereka tidak dapat melihat, mereka tidak dapat mengerti, sehingga mereka mengikuti dia. Tetapi kita lihat, firman Tuhan tidak akan gagal. Sebab Yesus Kristus sama hari ini, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 dan 18. Haleluya. Jadi, kalau setiap orang yang percaya di setiap zaman, bahkan di akhir zaman ini, kalau memang satu pun gagal daripada firman Tuhan ini, rasa, satu pun gagal,
Kurasa setiap orang percaya akan membingungkan. Mana yang benar ini? Kok bisa gagal firman Tuhan? Tetapi dari kitab Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan tidak akan bisa gagal. Haleluya, tidak akan bisa gagal. Haleluya. Jadi bagaimanapun berbagai bangsa yang sedang berperang di akhir zaman ini, bagaimanapun ahli seorang manusia tidak akan bisa menggagalkan, ya, tidak akan bisa menggagalkan atau menghentikan perang, karena semuanya itu adalah kehendak Allah. Tidak seorang pun yang bisa menangkal. Sekalipun Rusia yang sangat terkenal di dunia untuk perang, dan Amerika Serikat, tidak seorang pun yang bisa menghentikan. Haleluya. Kenapa? Karena itu adalah rencana Allah. Itu adalah programnya Allah. Haleluya. Sesuai dengan waktunya. Karena dunia ini sudah semakin panas. Haleluya. Jadi itulah sebabnya. Sedangkan perbuatan manusia pun tidak bisa ditangkal manusia. Perbuatan manusia tidak bisa ditangkal manusia. Haleluya. Yang katanya saksi, yang katanya sakti dan perkasa. Haleluya. Jadi hanya satu yang memiliki kekuatan, yaitu Tuhan Allah, Yesus Kristus kita. Haleluya. Jadi memiliki kekuatan atas langit dan bumi, ya, tetapi tak bisa menghentikan. Glory. Jadi bagaimana kalau tangan Tuhan bekerja? Bagaimana kalau tangan Tuhan bekerja? Sang pencipta kita, ya, apakah yang bisa menangkal? Tak seorang pun. Bagaimanapun hebatnya manusia di muka bumi, tidak akan bisa menangkal kehendak Allah. Tidak bisa menghentikan kehendak Allah. Tidak bisa menggagalkan satu firman pun. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada di samping Allah satu orang pun yang bisa dapat membantu Allah selain Dia sendiri. Sesuai dengan yang tertulis tadi. Hanya seorang diri yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Haleluya, hanya Dia sendiri. Hanya Allah sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Kita lihat di ayat 27 dulu. Akulah yang berkata kepada tabir lautan, jadilah kering. Haleluya. Jadilah kering. Amin. Jadilah kering. Kita melihat laut pun kering. Ya. Sungai Yordan pun kering. Laut Merah pun kering, dibuat oleh Tuhan. Dan kita lihat sungai-sungai di muka bumi. Banyak yang sudah kering. Haleluya. Kemudian mengalir lagi. Allah membuat kering, kemudian mengalir lagi. Sehingga orang-orang heran melihat, wah, sungai ini sudah kering. Dan ketika sesaat lagi, dan air mengalir lagi di sungai tersebut. Apakah pernah ada sungai kering? Lihat di YouTube. Di Google. Dan sesaat lagi, maka air pun mengalir kembali dari sungai tersebut.
Siapa yang menjadikannya? Siapa yang membuat? Hanya Tuhan. Bisakah manusia? Tidak bisa. Haleluya. Glory. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Ayat 27 tadi. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Sungai-sungaimu. Sungai-sungainya Babel. Itu yang dimaksudkan. Sungai-sungainya Babel. Haleluya. Jikalau sungai Yordan dan Laut Merah bisa dikeringkan, bagaimana dengan sungai-sungai ini? Bagaimana dengan sungai-sungai ini? Bagaimana dengan sungai-sungai Babel? Haleluya. Glory. Sungai-sungai Babel. Haleluya. Laut Merah bisa dikeringkan. Juga sungai Yordan. Bagaimana kalau perbuatan-perbuatan orang jahat? Bagaimana perbuatan-perbuatan Babel? Bagaimana perbuatan-perbuatan Isabel? Bagaimana perbuatan-perbuatan berbagai bangsa? Apakah tidak mudah dikeringkan oleh Allah? Sungai-sungai mereka, untuk mengalirkan sungai-sungai mereka kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang yang sudah terkenal. Bukan asal dikatakan Allah di sini sungai-sungai. Bolehkah saya mengalirkan sungaiku kepada orang-orang supaya terpengaruh, supaya mau mendengarkan firman? Bagaimana caranya bekerja? Haleluya. Harus meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya diberikan hikmat pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat ya, supaya kita dapat mengerti peristiwa-peristiwa ketika kita melihat membuka YouTube ya, antara presiden dan juga presiden yang lain. Ya. Haleluya. Sudah bertentangan. Sudah mengajak perang. Haleluya. Sudah mengajak perang. Sehingga kawan-kawan seorang presiden pun sudah mengejek diri sendiri. Sudah mengejek. Ya, sudah berpisah. Sehingga negara-negara yang lain pun sudah mengejek satu yang lain. Hal yang sama juga. Sekalipun ada suatu kumpulan organisasi, pasti ada yang di dalamnya, ya, yang menentang kepada seseorang atau menentang satu dengan yang lain. Dan juga di dalam suatu kumpulan, ya, juga harus ada atau ada mengejek kepada yang lain. Kita lihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada yang mengejek Musa, ya, ada yang mengejek Kaleb dan juga Yosua. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke sana, sedangkan di sana pun sudah manusia raksasa. Mereka di sana sangat kuat. Jangan kita mencoba untuk pergi ke sana. Nanti kita akan diserang dan kita akan menanggung akibatnya dan kita akan mati. Haleluya. Tetapi tangan Tuhan yang perkasa, yang sedang memegang teguh mempelai wanitanya, orang-orang percaya, supaya selalu kuat di dalam perjuangan perang untuk melawan musuh.
Haleluya. Jadi kita lihat berbagai bangsa sudah semakin panas dan selalu mengkritik. Haleluya. Kita melihat Rusia, kita melihat Jepang, kita melihat Amerika, ya. Haleluya. Kita melihat NATO yang sedang berperang di zaman ini. Haleluya. Antara bangsa dan bangsa. Haleluya. Aku mengeringkan sungai-sungaimu. Sungai-sungai buatan setan, buatan manusia, bukan buatan Allah. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, kita lihat Amerika Serikat sudah ditinggalkan oleh kawan-kawannya sendiri, ya, sudah diejek oleh Iran, Rusia, dan lain sebagainya. Dan pengaruh Amerika, ya, Serikat di dunia ini internasional semakin merosot atau melorot. Haleluya. Jadi Tuhan sanggup mengerjakan apa saja yang akan, ya, apa saja yang akan Dia inginkan. Apa saja yang akan menjadi keinginannya. Haleluya. Jadi manusia sih harusnya mengerti. Tetapi kita lihat, apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Bangsa-bangsa juga atau pemimpin-pemimpin di setiap bangsa juga mengerti. Tetapi Tuhan mengeraskan untuk membuat dia binasa. Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk membuat Firaun binasa. Haleluya. Kores. Bagaimana Kores? Apakah dia seorang penyembah Allah? Tidak, dia penyembah berhala. Dia tidak mengenal Allah. Haleluya, glory. Jadi itulah sebabnya kita melihat peristiwa di zaman ini. Kita melihat yang besarnya dulu. Kita melihat level yang besar, yang sederhana, yang rendah. Kita melihat peristiwa di setiap bangsa. Haleluya. Sudah serang oleh setan. Setan yang berkuasa. Haleluya. Kita melihat di setiap gereja. Apakah mereka ada di jalur Tuhan? Apakah mereka ada di barisannya tentaranya Tuhan? Haleluya. Glory. Jadi itulah yang terjadi, ya. Itulah yang terjadi dengan negara yang lain. Contohnya kita sebut dulu NATO, ya. Itulah yang terjadi dengan NATO dan blok barat. Ya, ketika jenderalnya Inggris sudah berkata, "Hai NATO." Ya. Bok tahu diri dong. Ya, ketika pemimpin Jerman berkata, "NATO, jangan engkau coba-coba menyerang Rusia." Haleluya. Tetapi apakah NATO tahu diri? Apakah Amerika Serikat tahu diri? Tidak tahu. Karena Allah sedang mengeraskan hati mereka supaya terjadi perang. Haleluya. Supaya terjadi perang. Haleluya.
Jadi mereka tidak tahu diri. Tuhan keraskan hati mereka. Karena mereka sudah menolak. Karena mereka sudah menolak. Mereka sudah mengeraskan hati dengan menolak pesan di zamannya. Apakah Amerika Serikat tidak menolak pesan di zamannya? Dengan bagaimana cara mereka menolak pesan? Mereka menolak Nabi. Mereka tidak menerima Nabi. Haleluya. Sejak lahirnya Nabi, sudah ada tanda-tanda. Dan mereka melihat bahwa tiang api ada di atas kepala Nabi Branham. Dan Nabi katakan bahwa foto itu sedang dibuat di Gedung Putih, Amerika Serikat. Kita lihat. Masa foto Branham dibuat di Gedung Putih? Haleluya. Karena mereka menolak pesan di zamannya. Jadi seorang nabi sudah dibangkitkan di Amerika Serikat dan bahwa sudah diparlemenkan di Kongres, di DPR, MPR, di Kongres, DPR dan MPR-nya ada seorang nabi abad 20. Ada seorang nabi abad 20. Nabi Branham. Haleluya. Dan sudah 60 tahun dari sejak itu perkiraan sampai sekarang. 60 tahun yang lampau. Itu diparlemenkan. Dan bahwa foto tiang api ada di atas kepala Branham. Ada di Gedung Putih. Haleluya. Amerika Serikat, Amerika menjadi saksi lawatan Tuhan. Haleluya. Glory. Jadi dia kecaman sudah ketika Israel kembali kepada tanahnya sendiri. Haleluya. Jadi kita melihat semuanya itu. Tetapi kita lihat setiap bangsa berbicara seorang individu, di setiap bangsa akan ada pengikut Kristus. Karena Tuhan tidak memilih secara bangsa. Ini berbicara tentang individu, perorangan, seseorang yang mau mengikuti Kristus, yang mau melakukan kehendak Kristus di zaman ini. Itulah sebabnya harus dilihat secara gereja, dilihat secara keluarga, dilihat secara individu. Level yang paling rendah adalah individu. Haleluya. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya ikuti? Apa yang saya turuti? Haleluya. Karena manusia sangat mudah dipengaruhi. Gereja sangat mudah dipengaruhi. Perempuan sangat mudah dipengaruhi. Karena perempuan adalah berbicara tentang gereja. Sebagaimana Hawa yang mudah dipengaruhi oleh setan. Yang mudah dipengaruhi oleh ular tersebut. Godaan-godaan setan sedang bekerja keras di zaman ini untuk mempengaruhi seseorang, untuk mempengaruhi orang-orang percaya. Oh, supaya begini, supaya begini, supaya begini, supaya begini, supaya begini. Semuanya hal-hal dunia akan diruntuhkan oleh Tuhan, dibakar sehingga dibuatnya sampai berpuing-puing, seperti angin tidak dapat kelihatan. Tetapi bagaimana dengan orang percaya? Akan dikumpulkan.
akan dibangkitkan, akan diubahkan, dikasih kejap mata, dan dibawa ke suatu tempat. Itulah tempat yang kekal, di mana Tuhan berada, mempelai wanita pun berada di sana. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati melihat kepribadian seseorang. Haleluya. Apakah kita sangat heran, ya, atau membanggakan melihat seorang pemimpin yang terkenal di dunia? Lihat pekerjaannya. Tidak lain di pikirannya hanyalah untuk perang. Bagaimana negara kami supaya bisa membuat bom, membuat jet tempur, membuat ini, senjata, dan lain sebagainya. Supaya kami menang. Tidak ada firman di dalam pikirannya. Haleluya. Tetapi firman Tuhan satu titik iota pun tidak akan bisa dikurangi. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Haleluya. Jadi tidak bisa dikurangi. Tidak bisa ditambah. Haleluya. Jadi kalau memang satu keluarga yang mau mengikuti Kristus dan mau melakukan kehendaknya, tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Karena satu jiwa pun diselamatkan, ya, tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Satu jiwa orang percaya, satu jiwa selamat, sanggup mengikuti dan melakukan kehendak Kristus, tidak bisa ditawarkan dengan semahal apapun dunia ini. Tidak bisa digantikan. Haleluya. Satu ekor domba digantikan dengan dunia ini, di mana domba yang hilang dari antara 99, ya, ketika domba didapatkan dan dunia menawarkan, dunia ini semuanya untukmu dan domba ini biarlah menjadi untukku, maka Tuhan sendiri akan berkata, lebih baik dunia ini saya runtuhkan ini detik daripada satu ekor dombaku hilang. Haleluya. Glory. Itulah harganya. Firman tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Satu titik iota firman tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Haleluya. Siapakah yang menghakimi dunia nanti? Siapakah yang menginjak debu orang-orang fasik nanti? Hanya kita, orang-orang percaya.